Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 20 Februari 1948, Koran Minpau menurunkan laporan tentang persidangan peristiwa kudeta Juli 1946. Ada 17 terdakwa yang diajukan di Mahkamah Tentara Agung. Terus kemudian ada kutipan di situ dari Muhammad Yamin yang menyatakan bahwa republik yang suveren sudah tidak ada. Maksudnya suveren itu artinya republik yang berdaulat. Jadi republik yang berdaulat sudah tidak ada sejak perjanjian Linggajati dan perjanjian Renville. Siapa saja yang 17 itu? Pemirsa bisa baca di sini. Ada dari RP Sudarsono, kemudian Muhammad Yamin, Mr. Subarjo, Iwakusuma Sumantri, lanjut terus, kemudian Suprastio 12, 13, 14, dan 15, Hairul Saleh. 16 ini ada Malik. Ada Malik waktu itu adalah pemimpin kantor berita Antara Pusat. Kita tahu bahwa Adam Malik kemudian menjadi Menteri Luar Negeri, setelah itu menjadi Wakil Presiden era Soeharto. Terakhir ada nama Ibnu Parna, wartawan penghela rakyat. Kemudian ternyata Ibnu Parna itu sudah melarikan diri setahun sebelum sidang. Adam Malik dan Hairul Saleh juga sudah melarikan diri 7 bulan sebelum sidang, sehingga ketiganya tidak dihadapkan di pengadilan ini. Nah, Mayor Aka Yusuf yang menculik PM Sahrir bulan Maret tahun 1946 itu berkasnya diperiksa dalam perkara yang berbeda. Demikian pula Tan Malaka, Abi Kusno, dan Soekarni juga diperiksa dalam berkas perkara yang berbeda. Kita tahu Soekarni dan Hairul Saleh adalah garis keras yang dulu menculik Bung Karno dan Bung Hatta dan memaksa mereka untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia sesegera mungkin. Nah, ini saksi-saksi juga ada 17, jadi senang dengan angka 17 rupanya. Di antaranya Wakil Presiden Dr. Andes Muhammad Hatta, Panglima Besar Sudirman, dan mantan PM Amir Syarifuddin, kemudian Sukiman, Dr. Sukiman yang saat itu menjadi Menteri Dalam Negeri. Nah, tuduhannya ini disusun dalam kronologis kejadian-kejadian yang rekan-rekan atau pemirsa yang ingin membaca secara rinci bisa mempost karena ini agak panjang. Ada beberapa hal yang menarik dari kronologis yang disusun, diantaranya ternyata bahwa Jenderal Mayor Sudarsono pernah memberikan perintah kepada Mayor Aka Yusuf untuk menculik Wakil Presiden Muhammad Hatta dan Menteri Amir Syarifuddin. Untungnya itu kemudian tidak terjadi ya. Kalau terjadi agak lebih parah keadaannya. Tanggal 3 Juli, Jenderal Mayor RP Sudarsono dan kawan-kawan kemudian menghadap ke Presiden Soekarno di Istana Kepresidenan di Jogja waktu itu. Nah, tanggal 3 Juli inilah yang kemudian menjadi dasar peristiwa ini dinyatakan sebagai peristiwa 3 Juli 1946 atau peristiwa Juli 1946. Saat di Istana Presiden, hanya Jenderal Mayor RP Sudarsono yang diperkenankan menghadap Presiden. Kemudian RP Sudarsono menerangkan bahwa Panglima Besar memerintahkan, maksudnya ini Panglima Besar Sudirman memerintahkan agar Presiden Soekarno menandatangani dokumen-dokumen yang telah disiapkan. Dokumen-dokumen tersebut diantaranya adalah pernyataan Presiden untuk membubarkan Kabinet Syahrir, kemudian penyerahan kekuasaan dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi kepada Dewan Pimpinan Politik. Di dalam dokumen selanjutnya diterangkan bahwa Dewan Pimpinan Politik itu beranggotakan Dr. Buntaran, Mr. Budiarto, Hairul Saleh, Mr. Gatot,
Mr. Iwa Kusuma Sumantri, Mr. Yamin, Mr. Subarjo, Mr. Sunaryo, Tan Malaka, dan Wahid Hashim. Tadi di awal kita sudah lihat kutipan dari Mr. Muhammad Yamin, dan di sini kita lihat kembali pernyataan Mr. Muhammad Yamin yang menyatakan bahwa Republik Indonesia sudah tidak berdaulat, sehingga Republik Indonesia tidak berwenang dan tidak berhak untuk mengadili Muhammad Yamin dan kawan-kawan dalam peristiwa ini. Kemudian tanggal 28 Mei 1948 dari koran Waspada kita bisa baca keputusan MTA mengenai peristiwa Juli tadi. Kita lihat berapa hukuman yang dijatuhkan kepada masing-masing terdakwa. Di sini Sudarsono 4 tahun dan dipecat dari jabatannya sebagai Jenderal Mayor TNI. Kemudian Muhammad Yamin 4 tahun, Mr. Subarjo 3 tahun, Mr. Iwa Kusuma Sumantri 3 tahun, kemudian Mr. Sugiarto 2 tahun 6 bulan, kemudian Dr. Buntaran itu dapat hukuman 2 tahun. Muhammad Saleh 2 tahun 6 bulan, kemudian terdakwa-terdakwa lain yaitu diantaranya Pandu, Marlan, kemudian Sayuti Melik ya, kemudian Adam Malik dan Ibnu Parna, semuanya dibebaskan. Sedangkan Hairul Saleh menunggu keputusan lebih lanjut, jadi tidak diputus bersamaan. Tanggal 20 Agustus 1948, Koran Suara Kalimantan menurunkan laporannya tentang pengampunan yang diberikan oleh Presiden Soekarno kepada semua yang terlibat dalam peristiwa Juli 1946. Jadi semua terdakwa yang sudah dihukum diberikan pengampunan. Ini berarti grasi dari Presiden sehingga mereka semua dapat langsung bebas dari tahanan dan tidak harus menjalankan sisa hukumannya. Demikian, mudah-mudahan bisa menjadi tambahan referensi buat pemirsa sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.